Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Horunissatul Mukarramah. Nama saya Syahsian Amrullah. Nama saya Dwi Ayu Safitri. Kami dari kelas Psikolinguistik B akan mempresentasikan tentang bagaimana terbentuknya ucapan berdasarkan model skematik dari Willem Liefeld. Nah, ini merupakan bagian yang dikemukakan oleh Willem Liefeld, dan menurut Willem Liefeld, bagian atau skema ini dinamakan dengan Weaver++, model Weaver++, di mana di bagian atau skema ini terdiri dari beberapa tahapan atau proses yang diawali dari proses persiapan konsep hingga menghasilkan rambutan suara, di mana proses conceptual preparation atau persiapan konsep hingga proses lema ini akan dijelaskan oleh rekan saya Jehan. Kemudian proses morphological encoding hingga phonological word akan dijelaskan oleh rekan saya Dwi Ayu. Dan untuk proses selanjutnya yaitu phonetic encoding hingga terbentuknya sound wave akan dijelaskan oleh saya pribadi. Untuk Jehan, dipersilahkan. Baik, saya akan memulai penjelasannya. Persiapan konseptual dalam istilah konsep leksikal bermula dari memilih ide yang ingin Anda ungkapkan, tetapi pastikan bahwa ide Anda itu sejalan dengan kata-kata yang Anda miliki dalam bahasa Anda. Mungkin Anda pernah memiliki pengalaman di mana Anda memiliki ide, tetapi Anda mengalami kesulitan untuk mengungkapkan ide tersebut dalam kata-kata. Hal itu bisa terjadi karena ide non-linguistik Anda tidak sejalan dengan ide manapun yang kata dari bahasa Anda sudah ada sebelumnya. Dalam hal ini, Anda perlu membuat beberapa kombinasi konsep leksikal untuk mengekspresikan ide yang bahasa Anda tidak memiliki satu istilah pun. Oleh karena itu, proses leksikalisasi berfungsi sebagai antarmuka antara proses pemikiran non-bahasa dan sistem linguistik yang menghasilkan ekspresi verbal yang menyampaikan pikiran tersebut. Nah, ketika bahasa Anda memang memiliki kata untuk gagasan yang ingin Anda ungkapkan, aktivasi konsep leksikal, gagasan yang dapat diungkapkan oleh bahasa dalam sebuah kata akan mengarah pada pemilihan leksikal. Seringkali suatu bahasa memiliki sejumlah kata yang berbeda yang memiliki arti yang mirip dengan ide yang Anda ungkapkan. Dalam hal ini, sejumlah representasi yang berbeda dalam memori akan menjadi aktif, dan Anda harus mempunyai beberapa cara untuk memilih representasi mana yang akan dipilih untuk diucapkan atau diproduksi. Proses itu adalah seleksi leksikal atau pemilihan leksikal. Dan hasil dari pemilihan leksikal itu untuk pengaktifan lema. Lema adalah representasi mental yang mencerminkan tahap perantara antara pengaktifan ide dan mengaktifkan suara ucap yang Anda butuhkan untuk mengekspresikan ide tersebut. Itu dijelaskan oleh Kempen dan Huijsbers tahun 1983. Nah, lema itu menggabungkan informasi tentang arti kata tersebut dengan informasi sintaksis atau syntax information yang Anda perlukan untuk menggabungkan kata tersebut dengan kata-kata lain untuk mengekspresikan ide yang lebih kompleks. Juga seringkali kita berbicara dalam kalimat bukan kata tunggal. Lemas itu memberikan informasi yang kita butuhkan untuk mengucap urutan kata dengan cara yang dapat diterima secara gramatikal. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan yang lainnya. Ayo. Proses selanjutnya adalah morphological encoding.
yaitu proses setelah lemma diaktifkan, saatnya untuk merangsang kode-kode morfem atau kata. Morphological encoding menghasilkan morfem. Contohnya ketika kita mau bicara dalam bahasa Indonesia seperti aku, kita memilih morfem aku. Selanjutnya, phonological encoding syllabification, yaitu proses untuk merangsang kode-kode fonem yang diaktifkan secara bersamaan dengan morfem. Phonological encoding syllabification menghasilkan phonological word. Seperti tadi, morfemnya adalah aku, jadi phonological word-nya a, ke, dan u. Proses selanjutnya akan dijelaskan oleh Khairunisa. Baik, sekarang saya akan menjelaskan proses phonetic encoding atau pengkodean fonetik. Phonetic encoding merupakan proses di mana bunyi suatu ucapan diterima dan dikombinasikan oleh otak kita. Selama di tahap ini, di phonetic encoding ini, sistem produksi ucapan kita memeriksa keseluruhan representasi yang tersimpan di suku kata tertentu. Maka dari itu, di phonetic encoding memiliki garis putus-putus dengan yang namanya syllabary. Syllabary itu artinya daftar suku kata. Nah, nantinya daftar suku kata itu akan dikodingkan atau akan di-input, diterima, dan dikombinasikan oleh otak kita. Nah, setelah sistem produksi ucapan kita itu melalui penerimaan di otak kita tadi, sistem produksi ucapan kita itu nantinya akan melakukan yang namanya penyesuaian representasi suku kata dan menempatkan suku kata itu di posisi yang sesuai dan tentunya dalam satu kesatuan. Nah, kemudian setelah suku kata yang sesuai itu ditempatkan di posisi yang sesuai pula, suku kata itu akan dikelola atau akan digunakan oleh sistem motor otak kita untuk menciptakan yang namanya phonetic gestural score. Phonetic gestural score itu apa sih? Phonetic gestural score merupakan representasi suku kata, maksud saya representasi dari kumpulan gerak tubuh yang bersifat temporal atau bersifat sementara untuk menghasilkan bunyi suara. Nah, phonetic gestural score itu tidak berhenti dari situ saja. Phonetic gestural score itu akan digunakan kembali oleh sistem motor otak kita untuk menghasilkan atau untuk merancang apa itu yang disebut dengan artikulasi atau gaya, maksud saya perubahan atau gerak ucapan yang dapat dihasilkan melalui alat ucap kita. Nah, itu disebut dengan artikulasi. Di dalam artikulasi itu sendiri nantinya akan dihasilkan yang namanya sound wave atau rambatan suara. Nah, rambatan suara ini akan didengar oleh lawan bicara kita atau pendengar karena kita sudah melakukan yang namanya gerakan bicara gitu melalui alat ucap. Jadi kita bisa mengambil contoh nih di kehidupan sehari-hari kita tentang proses ini dari phonetic encoding hingga terciptanya sound wave seperti itu. Jadi contoh yang bisa kita temuin itu, maksud saya bisa kita temukan itu saat kita ingin meluapkan kemarahan kita kepada seseorang. Misalkan saya marah dengan kamu gitu. Nah, jadi di situ itu lawan bicara kita itu paham gitu loh, mengerti kalau kita tuh sedang marah. Kenapa kok bisa mengerti? Karena kita sudah melakukan yang namanya artikulasi atau menggerakkan alat ucap kita. Kemudian kita menghasilkan suara di situ. Dan suara di situ tidak serta-merta suara saja, tetapi ada yang namanya maksud dan tujuan sehingga lawan bicara kita itu paham dengan apa yang kita maksud. Oh, maksudnya anak ini atau maksudnya teman saya marah kepada saya karena rambatan suara yang dihasilkan itu misalkan menaik untuk marah dan misalkan untuk menyatakan kesedihan bisa saja suaranya atau intonasi suaranya itu menurun. Nah, itu sering terjadi kan di kehidupan sehari-hari kita dan itulah contoh nyata dari proses phonetic encoding hingga yang menghasilkan sound wave. Sebenarnya maksud saya contoh yang tadi saya berikan itu tidak hanya berpengaruh di phonetic encoding hingga sound wave saja, tapi di proses-proses sebelumnya juga. Baik, karena ini adalah proses yang terakhir,
kami rasa penjelasan dari kelompok kami sudah cukup, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.